Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai apa sih syarat-syaratnya untuk kalian untuk datang ke Jepang dan belajar di universitas di Jepang. Kamu sudah tahu ada banyak jalur-jalur yang bisa kamu jalanin untuk belajar di Jepang, untuk belajar di universitas di Jepang. Misalnya lewat jalur pemerintah. Jalur pemerintah yang kamu pernah dengar adalah Mombuka Gakusho. Itu Kementerian Pendidikan di Jepang. Mereka memberikan beasiswa kepada kalian yang berprestasi di Indonesia dengan menunjukkan nilai ujian nasional atau misalnya menunjukkan nilai sekolah, kemudian ada juga misalnya nilai JLPT atau nilai IJU dan lain-lainnya. Ya, seandainya kamu memenuhi syarat berikut, kamu bisa datang ke Jepang dengan beasiswa yang cukup besar dan belajar dengan bersama orang Jepang seperti biasa. Tapi kali ini saya akan ingin fokus berbicara mengenai jalur pribadi. Kenapa? Karena pertama saya adalah siswa zaman dulu. Ketika datang ke Jepang saya juga mengikuti jalur pribadi. Ya, bagaimana cara mencari informasinya itu? Di Jepang itu Universitas Jepang sering datang ke Indonesia untuk membuka Education Expo. Jadi saat kamu datang ke Expo, kamu berbicara dengan mereka, kamu bisa mendapatkan pamflet-pamflet itu, kamu baca, kemudian lihat requirements-nya seperti apa, admission policy-nya, admission guidelines-nya seperti apa, itu semua ditulis. Kamu butuh nilai ini, nilai itu semua ditulis. Kamu butuh ikut ujian ini dan ujian itu juga ada, ya. Tapi seandainya kalau kamu tidak kesempatan untuk mengikuti Education Expo, misalnya di kota-kota besar di Indonesia, atau misalnya kamu mengikuti itu tetapi universitas yang ingin kamu pergi itu tidak ada di Expo itu, zaman sekarang kita punya internet, jadi kamu nggak usah takut bagaimana mencari informasinya. Seandainya kamu tahu bagaimana cara mencari informasi di internet, kamu bisa mendapatkan itu secara real time. Dalam mencari informasi di internet itu, kamu harus ingat dua hal ini. Pertama, kamu harus mencari informasi untuk orang asing. Kamu bisa mencari informasi itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang, ya. Tetapi yang penting itu kamu harus mencari informasi admission policy, admission guidelines for foreign students, ryugakse, gaikokujin ryugakse. Kenapa? Karena kalau kamu melihat admission policy itu dalam bahasa untuk orang Jepang, untuk anak SMA Jepang, untuk mereka yang berkewarganegaraan Jepang, itu akan sangat berbeda dengan persyaratan untuk kita yang datang dari luar negeri. Jadi ada misalnya ujian-ujian yang tidak bisa kita ambil di Jepang selama kita masih di SMA, dan kamu harus lihat jangan sampai salah baca. Yang kedua adalah saya menyarankan kalian untuk mencari informasi itu dari dalam bahasa Jepang. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan semua informasi lengkap di dalam bahasa Inggris. Universitas besar pun terkadang mereka tidak mau tulis informasi mereka dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena lectures kelasnya mereka yang itu yang ada di program yang kalian ambil itu ada di dalam bahasa Jepang. Jadi seandainya program dalam bahasa Jepang, kenapa mereka harus pakai bahasa Inggris? Itu juga aneh. Mereka mau membuatnya dalam bahasa Jepang untuk mengetes kemampuan kalian dalam memahami sebuah dokumen. Itu juga ada. Ada juga misalnya informasi itu ada dalam bahasa Inggris, tetapi programnya itu berbeda lagi. Itu ada program yang misalnya exchange untuk 1-2 tahun saja, bukan untuk yang full bachelor degree atau misalnya full undergraduate degree, itu beda lagi. Ada juga misalnya mereka yang kasih setengah informasi dalam bahasa Inggris, tapi untuk detail pakai bahasa Jepang, ya juga ada. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk bisa memahami semua informasi, mencari informasi dalam bahasa Jepang. Oke? Nah sekarang saya mulai, kita buka Google. Kamu tinggal bisa cari mau pakai informasi apa aja boleh. Saya misalnya mau cari tentang Tokyo University misalnya, ya. Tokyo Daigaku, ya. Nah, Tokyo Daigaku kalau kamu tulis, kamu akan bisa mencari banyak sekali informasi lainnya. Misalnya yang tadi saya bilang, kamu harus tulis mengenai Gaikokujin Nyushi. Jadi ini ya, ujian masuk untuk orang asing. Nah, yang satu kata yang harus kamu hafal adalah mengenai Boshuyoko. Boshuyoko itu artinya ya, Boshuyoko itu artinya admission policy. Ini yang harus kamu cari. Nah, kalau kamu lihat di sini ada banyak sekali link itu semua tentang universitas di Tokyo, Tokyo University. Kamu coba buka dan dia akan kasih informasinya apa yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam fakultas tersebut, ya.
Jadi kamu harus bisa belajar dalam bahasa baca ini dalam bahasa Jepang. Oke. Nah, sekarang kita lihat dia tulis nih Boshuyoko di sini ya adalah admission guidelines. Kamu klik di sini, kamu akan mendapatkan PDF dan dia akan kasih banyak sekali tulisan-tulisan persyaratan masuk untuk orang asing masuk ke Universitas Tokyo di sini ya. Jadi misalnya ujian masuk untuk yang pertama, yang kedua dan sebagainya, kapan kamu ngumpulin dokumennya, kapan ujiannya dan sebagainya, itu semua ditulis seperti ini. Oke. Ini saya ketemu informasi untuk tahun 2022. Jadi yang untuk tahun lalu ya. Dan setiap tahun dia punya informasi ini pasti berubah. Jadi seandainya 2 tahun lalu itu seperti ini, tapi tahun lalu berbeda, tahun depan juga berbeda lagi. Kamu harus mendapatkan informasi yang paling update, jangan sampai salah. Karena misalnya ujian IJU yang dibutuhkan nilainya lebih tinggi atau persyaratan berubah, itu sangat fatal. Jadi kamu harus hati-hati. Nah, kemudian setelah kamu sudah mendapatkan informasi ini, kamu bisa pelan-pelan baca, dan itu mungkin akan makan waktu sangat lama. Jadi biasanya kamu bisa langsung Ctrl F, kamu cari aja tentang IJU. Bahasa Jepang adalah Nihon Ryugaku Shiken. Ya. Jadi Nihon Ryugaku Shiken itu bahasa Jepangnya IJU, Examination for Japanese University. Kamu tinggal di search aja, kamu lihat ada beberapa poin di sini. Kira-kira mana yang masuk ke dalam informasi ini. Kalau kamu baca semuanya, di sini kamu mendapatkan yoken, persyaratan. Jadi untuk misalnya masuk ke Universitas Tokyo, untuk dokumennya kamu harus ikut ujian IJU tahun 2020 bulan 11 atau bulan 6 atau bulan 11, yang mana saja. Dan dia kasih tahu ujian mata pelajaran apa yang harus kamu ambil. Misalnya di sini ditulis kalau kamu adalah anak IPS, bungka mengenai misalnya literature lah, tentang pelajaran-pelajaran IPS, sosiologi semacamnya, itu kamu harus mengambil Nihongo, pelajaran bahasa Jepang, Sogo Kamoku, Japan and the World, dan Sugaku, matematika untuk course 1 ya. Kemudian untuk IPA, Dika. Untuk IPA itu adalah Nihongo, Dika, Butsuri Kagaku, Seibutsu. Jadi ada fisika, kimia, matematika. Kara futatsu sentaku, harus pilih 2. Dan di sini dia tidak bilang kamu harus ambil misalnya fisika dan kimia dan biologi, itu tidak ada kombinasi yang diwajibkan di sini ya. Dan terakhir kamu harus mengambilkan Sugaku, matematika course 2 seperti itu. Dan dia akan tulis dia tulis berapa nilai yang dibutuhkan, minimalnya yang dibutuhkan ya. Tapi kamu bisa membayangkan seperti ini. Seandainya dia tidak tulis nilai minimumnya, artinya apa? Seandainya ada 1000 orang yang apply ke universitas di sini, dia akan mengambil dari paling atas. Ya, jadi seandainya nilai kamu tidak terlalu bagus, kamu punya prioritas akan sangat rendah untuk masuk ke step berikutnya. Dan juga ada lagi, selain ada A, ada I, ada U, macam-macam, kamu juga butuh TOEFL, atau misalnya TOEIC, IELTS ya sini. Atau misalnya yang berikutnya kamu harus sudah lulus pendidikan dasar 12 tahun dan tidak memiliki kewarganegaraan Jepang. Jadi ini adalah persyaratan kamu untuk daftar ke Universitas Tokyo. Tapi tentu saja tidak hanya segampang ini, kamu harus mengikuti ujian-ujian yang lain. Kalau kamu baca terus ke bawah, setelah kamu mengumpulkan dokumennya, kamu harus mengikuti ujian lainnya. Misalnya ujian tertulis, lain-lain itu ada semua di sini. Kamu bisa pelan-pelan baca, kamu butuh apa saja ya. Oke, jadi ini untuk Universitas Tokyo. Kita coba untuk universitas lain. Misalnya saya dulu masuk ke Universitas Doshisha University. Nah, sekarang tadi saya bilang untuk mencari informasi itu lebih bagus dalam bahasa Jepang. Seandainya saya mencari informasi dalam bahasa Inggris, apa yang terjadi? Coba kita tulis ya, Doshisha University. Ya, kalau kita cari informasi dalam bahasa Inggris, ya, kemudian kita butuh informasi untuk international student. International students. Oke. Nah, di universitas ini, di tempat saya ini tuh ada program untuk bahasa Inggris, ada program untuk bahasa Jepang. Jadi kalau kamu ingin belajar dalam bahasa Jepang, kamu harus hati-hati, jangan sampai salah baca programnya. Oke. Perspektifnya ini lihat.
Dosha University Prospective International Students. Ada juga English Based Degree Programs ya. Menurut saya sih lebih bagus untuk belajar dalam bahasa Jepang, apapun universitasnya, apapun programnya di Jepang. Kenapa? Karena zaman sekarang ya oke lah, zaman sekarang guru-guru, profesor-profesor semua sudah bisa bahasa Inggris, tetapi ada banyak sekali informasi yang kamu bisa dapat hanya dalam bahasa Jepang, dan itu sangat sayang kalau kamu tidak bisa bahasa Jepang. Itu saja. Oke, nah kembali kita sudah membuka website ini, kemudian kita turun ke bawah, let's say admission for graduate program. Jadi kita masuk ke untuk S1 ya. Kemudian apa? Hari ini internet saya lama sekali ya. Oke. Nah, di sini dia kasih lagi mengenai FAQ. Mana ya? Untuk Oke. Setelah masuk sini, kita turun ke bawah, cari. Saya tadi ketemu linknya di mana ya? Linknya mengenai, coba kita lihat EJU. Oke. Is there any passing scores for EJU? Bilang dicari, screening is conducted based on comprehensive consideration including bla 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 bla. Kamu harus lihat admission guide for international student. Nah, ini yang kamu buka, tetapi ujung-ujungnya kembali kamu akan dilempar ke dalam website Jepang, bahasa Jepang. Kenapa? Karena kalau kamu ingin belajar di sini, di universitas ini dalam bahasa Jepang, kamu harus bisa membaca program mereka di dalam bahasa Jepang, dokumen mereka dalam bahasa Jepang. Jadi kamu juga harus terbiasa mengumpulkan informasi yang ada di sini. Lama sekali ya. Hari ini di Kobe hujan, mungkin gara-gara itu jadi internet sedikit lemot. Apa saya lagi ngapain ya tadi? Oke. Jadi kita buka di sini mengenai Boshiyoko, dan dia akan kasih lihat kamu butuh informasi, kamu butuh ikut ujian apa saja. Nah, berbeda dengan Tokyo University yang tadi saya kasih lihat, itu di sini di Dosha University, saya masih ingat zaman dulu saya masih masuk kuliah di sana, itu dia membagi pelajaran-pelajaran itu berdasarkan fakultasnya. Jadi kalau kamu masuk fakultas ini, kamu harus belajar ini, mengambil mata pelajaran ini dan sebagainya. Oke. Jadi ini tahun 2023, artinya 2 tahun depan ya. Ya, jadi ini ada tanggalnya untuk gelombang pertama, untuk gelombang kedua, kemudian dikasih tahu lagi fakultasnya apa, kemudian departemennya apa, ini semua ada. Zaman dulu saya masuk belajar di Kogakubu mengenai Science and Engineering, dan departemen saya itu di sini, Kinobun Semikagaka, Molecular and Life Chemistry. Nah, untuk belajar di universitas ini, kembali kita cari mengenai informasi IJU-nya. Itu bisa kamu banyak sekali. Oke, di sini ya. Dia kasih tahu setiap gelombangnya dia ambil berapa orang. Misalnya untuk ini teologi ya, untuk pelajaran teologi, karena Doshisha itu adalah universitas yang base-nya Kristen. Dia juga ada fakultas teologi, ada fakultas literatur, sosiologi, hukum, ekonomi, kemudian ada commerce, ada juga policies dan lain-lain. Kemudian kita punya science. Itu dikasih tahu berapa orang yang dia rekrut satu gelombang. Oke. Dia juga butuh TOEFL, dia juga butuh ujian SMA kamu. Dan yang mau saya cari adalah mengenai IJU, adanya di mana ya? Sini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat, misalnya kamu mau mengambil di Kogaku mengenai Science and Engineering ya. Kamu mau butuh ujian apa? Dia membagi sainsnya itu, lihat dari sini. Kalau kamu lihat ada butsu ini fisika maru, artinya kamu harus membutuhkan ujian fisika. Kagaku maru kimia, jadi kamu harus ambil kimia. Seibutsu maru, artinya kamu harus mengambil biologi. Nah, untuk misalnya di sini di Kogaku nomor 3. Jadi di sini adalah mengenai
departemen listrik, departemen mesin, departemen ini, itu kamu tidak membutuhkan biologi. Jadi kamu harus mengambil fisika dan kimia. Untuk departemen misalnya nomor 4 ini, sisanya itu adalah mengenai mengenai informasi, IT ya. Kemudian ada kimia yang tempat saya ambil, ada pelajaran environment juga, ada mengenai matematika juga. Itu kamu bisa memilih antara di antara 3 ini, fisika, kimia, biologi ya. Jadi berbeda dengan yang tadi di Kyoto University. Kalau dia tidak kasih persyaratannya, kamu mau belajar mesin, kamu mau ambil biologi, bisa di Tokyo University, tapi di universitas ini tidak bisa. Jadi kamu harus hati-hati. Kamu walaupun misalnya jago di biologi, kamu bisa mendapatkan nilai tinggi di biologi, tapi kamu mau belajar kimia, belajar listrik, kamu nggak bisa ambil di sini, seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati ya. Dan juga lihat juga misalnya untuk Nihongo, pelajaran bahasa Jepang, semua harus ambil. Kemudian mengenai IPS, ini yang butuh, ini tidak butuh. Matematika course 1, course 2, yang butuh course 1 itu adalah di sini 1, 2 saja. Untuk course 2 1, 2 dan ini saja ya. Untuk misalnya departemen fakultas sports ini, kamu hanya butuh 1 mata pelajaran di antara semua ini. Jadi sangat gampang. Dan juga di sini dikasih tahu mengenai TOEFL dan juga mengenai essay dan sebagainya. Ditambah lagi, kamu bisa lihat di universitas ini berbeda dengan Tokyo University. Dia kasih tahu kamu butuh ujian apa lagi. Mensetsu, ujian interview, matawa koto shimon, ujian speaking, lisan ya. Jadi kayak misalnya kamu harus tanya 1 + 1 wa ikura desu ka? 1 tambah 1 berapa ya? 2. Kamu tulis, kamu terus di whiteboard, kamu jelaskan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di Tokyo University atau universitas besar lainnya, selain kamu harus kasih IJU, nilai SMA, kemudian TOEFL, macam-macam, kamu masih harus ikut ujian tertulis, masih ikut ujian interview dan lain-lainnya, dan itu pun sangat-sangat kecil kemungkinan masuknya karena banyak orang yang akan apply di sana. Di sini dia lebih strict di dokumen, tapi dia tidak ada ujian banyak-banyak lainnya, hanya ada ujian yang ada di sebelah sini, sebelah kanan ini. Jadi sedikit lebih gampang daripada Tokyo University. Tapi ya tetap untuk universitas level ini sebenarnya untuk level Kansai itu cukup top. Jadi sangat susah untuk masuk juga di sini. Oke. Terakhir saya mau menjelaskan satu universitas yang saya tahu yang tidak membutuhkan IJU. Misalnya kalau kamu buka Osaka Kogyo Daigaku. Osaka Kogyo Daigaku ya. Jadi Osaka Institute of Technology. Dia adalah satu universitas di Osaka untuk yang spesialisasi di Science and Engineering. Oke. Di sini, saya lupa bukanya. Dia tidak membutuhkan IJU. Saya juga dapat informasi ini ketika saya dulu bekerja di sekolah bahasa Jepang. Jadi mereka, kalau kamu buka nanti di Boshiyoko-nya, itu tidak ada tulisan IJU atau Nihongo Ryugaku Shiken untuk orang asing. Dia memiliki ujian tertulis standar mereka dan juga ujian interview standar mereka saja. Jadi tidak mengandalkan IJU ini. Maka dari itu cukup sedikit sih ada universitas yang tidak membutuhkan IJU. Pada dasarnya universitas Jepang itu membutuhkan IJU untuk apply dokumen mereka. Jadi kamu juga harus baca serius. Oke, baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian untuk video berikutnya. Terus semangat belajar. Seandainya kamu memiliki informasi yang kamu ingin cari, kamu bisa komen di bawah sini, atau misalnya kamu like video ini, kamu kasih tahu teman-teman kalian apakah informasi ini bisa berguna bagi kalian yang ingin datang ke Jepang. Dan saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Thank you. Gambatte kudasai. Sayonara.